Bertahun-tahun telah berlalu sejak kematian Adam. Setelah beberapa masa, hiduplah 5 orang saleh. Mereka adalah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Kelima orang itu membuat pekerjaan kita menjadi hancur. Setiap kita menyebarkan pertikaian di antara manusia, Yagus mengacaukannya. Semua anak kecil di bumi diajari oleh Yagus untuk tidak saling bertengkar. Aku tahu semua itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan Iblis? Kalian tenanglah dan tunggu sampai datang saat yang tepat. Semoga Allah memberkati pernikahan kalian. Terima kasih atas hadiahnya yang sangat berharga, Tuan Suwa. Jangan bicara begitu. Hanya itulah yang bisa aku lakukan. Aku membawakanmu ternak ini untuk kau pelihara dan kau ambil manfaatnya. Semua ini untuk kami. Kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku doakan pernikahan kalian ini diridhoi Allah. Aku kan sudah bilang untuk beristirahat. Maha suci Allah atas segalanya. Kami pergi sekarang. Rumah kami akan tetap terbuka untuk kalian selama kami hidup. Sampai kapan kita tidak akan punya pekerjaan, Tuan Iblis? Lalu bagaimana kabar kelima orang yang sangat dicintai ini? Wad, Suwa, Ya'uk, Yagus, dan Nasr. Apakah ada yang lain? Mereka sudah tua dan menderita karena usia tua. Mereka sudah menjadi sama seperti daun kering. Namun cinta dan rasa terima kasih pada mereka meningkat setiap hari. Baiklah, ini adalah kabar yang baik. Kenapa kau sampai repot-repot datang menjengukku, Tuan Suwa? Ini tugasku, saudaraku. Aku datang untuk memeriksa kesehatanmu. Aku membawakan herba yang bermanfaat untuk meringankan sakitmu. Terima kasih. Aku bertanya-tanya seperti apa kehidupan setelah kematianku. Kau khawatir orang-orang akan menyimpang setelah kau meninggal? Atau khawatir perbuatan baik mereka akan berkurang? Tidak, bukan itu. Itu semua masalah yang akan diatur oleh Allah. Yang aku khawatirkan adalah diriku yang akan bertemu dengan Allah. Aku mengenalmu sebagai orang yang baik. Kau orang yang murah hati. Kau suka memberi makan orang miskin, melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Selama ini orang-orang selalu memujaku dan berbuat baik kepadaku. Tapi apa yang sudah kusiapkan untuk hari akhir? Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kau murah hati pada orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Jadi yakinlah, Allah lebih pemurah dan penyayang daripada dirimu. Hattab, suamiku tercinta, kesedihan tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Kematian Tuan Wad ini benar-benar membuatku sedih. Iya, kau benar. Sama sepertimu, kematian Tuan Suwa juga membuatku sangat sedih. Hidup menjadi hampa akan kebaikan setelah kematian 5 orang saleh. Jangan bilang begitu. Kebaikan akan tetap bertahan selama kita menyembah Allah dan mematuhi perintahnya. Kematian mereka sungguh membuatku sedih. Aku pun juga begitu. Kenangan mereka akan selamanya ada di dalam hati kita sampai kita mati nantinya. Benar juga, itu ide yang bagus, Nahid. Ide apa, suamiku? Aku akan buat patung batu untuk mengenang wajah mereka dan juga untuk mengabadikan nama mereka dan membuat semua orang ingat cerita tentang kehidupan baik mereka. Apakah mungkin kau bisa melakukan hal seperti itu? Hattab, anak-anak kita mencarimu. Mereka jarang sekali bersamamu. Mereka rindu denganmu. Aku sudah hampir selesai membuat wajah Tuan Wad. Bagaimana menurutmu? Sangat mirip dengannya. Seolah-olah dia hidup karena dipahat dengan sangat baik. Alhamdulillah.
Semakin aku lihat, semakin aku mengingat kata-kata bijaknya dan semua kebaikan yang dia lakukan saat dia masih hidup. Sekarang sebaiknya kau beristirahat saja dulu, lalu kita makan bersama. Semoga orang-orang mendapatkan manfaat dari perbuatan baik kita. Punggungku sakit sekali. Ya, itu karena kau sangat lelah memahat batu. Kau harus istirahat di rumah. Ayo sayang, ayo. Kerja bagus, kau hebat. Mereka yang membuat patung sudah meninggal. Kemudian generasi anak-anak pembuat patung juga meninggal. Lalu generasi cucu pembuat patung juga meninggal. Kemudian lahir anak-anak setelah mereka. Legenda mitos pun menceritakan kisah dan dongeng tentang patung-patung ini. Setelah orang lupa tentang kisah orang-orang baik itu, Wad, Su'a, Ya'uk, Yagut, dan Nasr, orang-orang menyembah patung-patung mereka yang terbuat dari batu. Kemudian Allah mengutus nabinya Nuh. Lihat ke sana. Itu adalah Nuh. Dia yang mengklaim bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan. Nenek moyang kita memperingatkan kita tentang dia. Orang tua ini hidup lebih lama dari generasi ke generasi dan dia tidak berubah sama sekali. Apa kau mendengar itu, Wagila? Suamimu membuat orang menertawakan kita. Aku ingin dia berhenti berkhotbah karena aku tidak tahan lagi. Dia sedang kemari. Aku akan bicara dengannya. Umatku, Tunggu dulu, saudaraku Tameh. Mari kita dengar apa yang dia katakan. sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Apa kau tidak lelah mengulangi kata-kata yang sama, Nuh? Aku takut akan kengerian hari penghakiman kalian. Dengar ya, Pak Tua, kau hanya manusia seperti kami. Aku belum mengatakan hal lain. Aku manusia sepertimu, kecuali aku adalah utusan Allah. Bagaimana kau bisa jadi utusan? Padahal kau ini bukanlah orang terkaya di antara kami semua di sini. Yang aku tahu, dia lebih tua dari kita semua. Itu yang pasti. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memilih para nabinya. Dengar aku baik-baik, Nuh. Selama ini kau dihormati sebelum memberitahu kami tentang ramalanmu. Nenek moyang kita mengharapkanmu memiliki kebesaran dan status. Untuk siapa kau membuang semua itu? Untuk Allah yang maha perkasa. Jangan buang waktumu dengannya. Mari kita berikan penghormatan pada Dewa Su'a agar dia tidak cemburu pada Dewa Wat. Umatku, sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Aku takut kengerian hari penghakiman kalian. Apa kabarmu, saudaraku? Wagila, bukankah aku menyuruhmu datang sendiri? Jangan takut apapun. Kanaan membagikan pendapat kita. Selama ini dia hanya berpura-pura mengikuti ayahnya Nuh. Paman, aku sebenarnya lebih marah darimu dengan apa yang dikatakan oleh ayahku. Tapi aku terpaksa harus setuju dengannya. Ini mungkin membantu kita, Kanaan. Dengarkan baik-baik. Beritahu aku, saudaraku. Aku ingin kau memberitahuku tentang apa yang dilakukan Nuh setiap hari. Dan siapa saja yang mengikutinya. Pura-puralah tertarik padanya. Namun berhati-hatilah untuk mengetahui semua detail tentang kehidupannya. Ini masalah mudah. Tenang saja, kau bisa mengandalkanku, Tameh. Tapi kau harus berhati-hati. Karena Nuh itu orang yang pintar dan cerdik. Sayangnya pria ini melawan kita dan merupakan ancaman bagi bisnis kita. Dia hidup bertahun-tahun dan dia tidak berpikir untuk mengumpulkan kekayaan agar hidupnya makmur. Apanya yang lebih pintar? Dia menghabiskan uangnya untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Aku harap dari pembicaraan kita ini, kita akan mendapatkan solusi yang baik. Saudaraku, aku tidak memaksamu melakukan apapun. Aku hanya memintamu untuk menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Bagaimana kami bisa
mengikuti agamamu jika hanya orang miskin yang mengikutimu. Pelayan, budak, orang tua, dan lemah mengikutimu. Keluarkan orang-orang itu dari agamamu. Setelah itu kami akan bisa mengikutimu. Kami jauh lebih kuat dan lebih kaya dari mereka. Saudaraku, aku tidak meminta uang kalian. Allah yang akan membalasku. Aku tidak bisa mengusir orang-orang yang beriman. Nuh, kita di sini mencoba untuk mencari kesepakatan. Tapi sepertinya kau tidak mau berkompromi. Aku tidak memiliki pengetahuan Allah. Dan aku juga tidak tahu apa yang tidak terlihat. Dan aku bukan malaikat. Maka percuma saja kita lakukan pembicaraan ini. Sudah, jangan buang waktu kalian, tuan-tuan. Kau dengar ya, Nuh. Kami menganggapmu salah dan menipu. Aku sama sekali tidak menipu kalian. Aku ini adalah seorang Nabi Allah. Aku menyampaikan pesan Tuhanku. Aku memberi saran pada kalian dan aku tahu apa yang tidak kalian lakukan. Apa yang kau lakukan dengan pria itu yang menghujat dewamu dan juga kaummu? Kami menuduhnya sebagai penipu. Itu saja, sungguh lembut hati kalian. Memang apa yang ingin kau sarankan pada kami? Maafkan aku, kau tahu, aku dari negeri asing di mana kami memiliki kebiasaan yang berbeda. Bicara saja kawan, apa yang ingin kau katakan? Di tempat kami, dia yang tidak setuju dengan bangsanya dan menentang para tetua, orang-orang seperti itu harus dihukum secara fisik. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Aku sarankan agar Nuh harus disiksa, agar dia menyerah pada kehendak kita. Terima kasih untuk sarannya orang asing. Aku tidak melakukan apapun untuk mendapatkan pujianmu. Lagi pula, ini kan ide kalian sendiri. Di mana Nuh? Ayah kami ada di dalam. Katakan padanya para tetua membutuhkan kehadirannya segera. Silahkan masuk tuan-tuan. Aku akan memberitahu kedatangan kalian. Assalamualaikum kaumku. Dengar aku, Nuh. Ini peringatan terakhir untukmu. Berhentilah melawan dewa kami dan meminta orang-orang untuk menyembah Tuhanmu. Allah memerintahkanku untuk meminta orang-orang untuk menyembahnya. Dan aku tidak akan berhenti sampai Allah memerintahkanku. Jadi kau menentang kami? Aku hanya mencoba membimbingmu menuju kebenaran. Kami sudah bosan dengan khotbahmu yang berlebihan. Selama ini kau berpendapat bahwa kami telah melakukan kesalahan. Kau memperingatkan kami tentang hari penghakiman yang sama sekali kami tidak percaya. Jika benar yang kau katakan tentang hari penghakiman itu, bawalah pada kami. Allah lah yang akan membawanya padamu. Dan kau tidak akan bisa mengalahkannya. Saranku tidak akan bisa membantumu. Justru kamilah yang mengancammu di sini. Kalau kau tidak menyerah melawan dewa-dewa kami akan melemparimu dengan batu. Itu benar, Nuh. Kau akan dihukum rajam. Apa semuanya sudah tidur? Iya, anakku. Sebenarnya aku takut, Bu. Kita diancam akan dilempari batu dan aku rasa mereka serius. Aku tahu, tapi jangan khawatir. Kita beritahu mereka tentang segala hal. Mereka tidak akan membahayakan kita. Aku tidak ingin nyawa ayah dan kakakku berakhir dengan cara yang begitu kejam, Bu. Dia justru menghukum mati dirinya sendiri karena keras kepala dan selalu bersikeras menentang para tetua. Iya, Ibu benar. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan diri kita ketika bahaya datang. Teruslah berpura-pura bahwa kau setia pada keyakinan ayahmu agar kita bisa belajar segalanya tentang mereka. Baiklah. Apa Ibu sudah tahu kapan mereka akan melempari ayah dan pengikutnya dengan batu? Aku tidak tahu pasti kapan tepatnya, tapi aku pikir
Saat akhir sepertinya sudah dekat. Waktu berjalan terasa lambat. Tapi saat ini ayah kita berdoa agar malam ini menjadi jauh lebih panjang. Aku khawatir dengan apa yang akan dilakukan para tetua. Kalau begitu, mari kita buka tahanannya dan suruh dia pergi. Jangan, aku tidak setuju denganmu. Biarkan Nabi tetap tenang berdoa kepada Tuhannya. Tidak ada sesuatu yang bisa melindunginya kecuali Allah. Aku ingin tahu apa yang dikatakan Nuh dalam doa yang panjang ini. Ayah, apa ayah akan pergi dan berkhotbah pada orang-orang seperti biasanya? Tidak, Sam. Aku tidak akan berkhotbah lagi pada orang-orang kafir. Kenapa, ayah? Allah menyindirku bahwa tidak akan ada lagi orang yang akan percaya pada pesan Allah. Apa kita harus membiarkan orang-orang kafir melakukan kesalahan tanpa menghukumnya? Itu bukanlah tugas kita. Hanya Allah lah yang bisa menghukum umatnya, entah memaafkan atau membalas mereka. Tapi ayah kan tahu betapa banyak ketidakadilan di sekitar kita, ayah. Kau benar, anakku. Allah menyindirku bahwa mereka tidak akan pernah percaya. Aku khawatir mereka percaya dan mereka akan berselisih. Inilah sebabnya aku hanya bisa berdoa untuk mereka. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Jadi cuma itu yang bisa dilakukan, Nuh? Berdoa melawan kita? Ya, dia berdoa agar orang-orang yang dia sebut kafir hidupnya menderita. Dia berdoa agar umatnya dan siapapun yang mengikutinya untuk diampuni. Aku pikir dia akan lebih kuat dari itu. Ternyata selama ini kita telah melebih-lebihkan pentingnya Nuh. Apa Allah akan menerima orang buta sepertiku di surga? Di surga, kau akan bisa melihat lagi. Semua orang sama di mata Allah. Apa Tuhanmu mengatakan bahwa bangsawan setara dengan orang awam? Kita semua adalah makhluk Allah, saudaraku. Hanya manusia yang belajar tentang kebenaran atau menolaknya. Lihat apa yang sudah kau lakukan, budak. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak memperhatikan. Belakangan ini kau selalu saja ceroboh. Memangnya kau tidak bisa berhati-hati? Memangnya kau buta? Kenapa wanita itu mengejakku? Kalau ada sesuatu yang membuatmu tidak senang, sebaiknya kau berdoa untuknya. Ya Allah, berkati dan bimbing kami. Ayo cepat, Hasanah. Dan jangan berani-beraninya menjatuhkan setetes pun minuman ke tanah. Karena ini adalah persembahan untuk para dewa. Ya Tuhan yang disembah Adam dan Nuh, kau tahu tentang kondisiku. Aku memohon belas kasihan-Mu. Hasanah, aku sudah mendengarmu tadi. Kau jangan berani menyangkalnya lagi. Aku mohon mengertilah. Selama ini aku selalu melayanimu. Tidak tahu berterima kasih. Selama ini kau bekerja di rumah ketua pembuat patung dewa. Tapi kau malah mengikuti Nuh. Ada apa ini ribut-ribut, Ella? Ini adalah malapetaka. Gadis yang selalu kita perlakukan dengan baik dan murah hati. Dia malah meninggalkan agama nenek moyang kita dan menyembah Tuhannya Nuh. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Hasanah tidak sebodoh itu. Mungkin saja itu informasi yang salah. Aku sudah melihat dan mendengarnya sendiri. Dia melihat ke langit dan dia juga berdoa. Apa yang dikatakan ini benar, Hasanah? Apa kau telah meninggalkan dewa kami? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kau tidak tahu berterima kasih. Kau akan membayar mahal semua ini. Hah!
Ayo, bangun. Aku mohon Tuan Mahek, tali ini membuat leherku berdarah. Kau akan tetap di rantai ini selama hidupmu. Dan aku akan menjualmu dengan harga termurah. Siapa yang mau membeli gadis ini seharga 2 keping perak? Wanita ini tidak cantik dan tidak kuat. Lalu siapa yang mau membelinya? Aku yang akan membelinya. Samputranu, kenapa kau membutuhkan gadis ini? Sudah jual saja padanya. Mungkin dia akan mengalihkan perhatiannya dari ayahnya. Sekarang dia milikmu. Aku membebaskannya demi Allah, seperti yang diajarkan ayahku kepadaku. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bersyukurlah kepada Allah. Aku jadi ingin tahu bagaimana kau menghabiskan uangmu tanpa imbalan. Assalamualaikum Tuan Tameh. Apa yang kau inginkan? Aku datang untuk membeli makanan. Aku tidak akan menjual apapun padamu kalau kau masih mengikuti Nuh. Kenapa kau masih menentangnya setelah dia meninggalkanmu sendiri? Dan kenapa kau masih juga mengikuti dia setelah kau melihat betapa lemahnya dia? Guruku Nuh sama sekali tidak lemah atau kalah. Allah akan membuatnya menang suatu hari nanti. Benarkah? Kalau begitu, tetaplah lapar kawan. Sampai Tuhanmu menjadi pemenang. Ayo, pergi dari sini. Doa Nuh untuk orang kafir itu benar. Mendakwahnya langsung akan menimbulkan kezaliman. Allah memerintahkan kita untuk tidak terganggu oleh apa yang dilakukan orang kafir. Yakinlah bahwa Allah akan memenangkan kita. Maafkan aku, Ayah. Ayah belum memberitahu kami kenapa Ayah mengumpulkan kami. Aku kumpulkan kalian untuk menyaksikanku menanam benih ini seperti yang diperintahkan Allah dan untuk membantu menanam pohon palem. Palem, apa aku mendengar dengan benar? Pelankan suaramu, Ibu. Jangan menentangnya di depan umum. Apa umat laparmu akan menunggu 40 tahun sampai palem itu menghasilkan buah? Kami punya beberapa kambing untuk diperah dan diminum susunya. Dan kita juga punya burung untuk dimakan dagingnya. Kita juga bisa menanam beberapa bibit sampai buah palemnya berbuah. Jangan lupa Allah Maha Pemberi. Dia bertanggung jawab untuk kita. Ucapanmu itu benar sekali, Rahim. Kita harus bekerja dan bergantung pada Allah. Alhamdulillah, pohon-pohon sudah mulai tumbuh. Tapi itu akan membutuhkan bertahun-tahun sampai semua pohon berbuah dan kita bisa panen. Bersabarlah anakku. Aku bertahan dari penyiksaan umatku selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah merasa putus asa. Tapi ingat, Ayah berdoa melawan mereka. Aku berdoa ketika Allah memberitahuku bahwa mereka akan tetap tidak benar. Doaku agar orang kafir itu berbelas kasih pada orang beriman. Hujan semakin deras, Ayah. Aku pikir lebih baik kita pulang ke rumah saja. Sebaiknya tunggu sebentar, anakku. Sebagaimana kita tahu, di gurun ini jarang sekali turun hujan. Doa apakah yang ayah baca? Ya Tuhanku, ampuni aku dan semua yang akan memasuki rumahku dengan iman dan untuk para mukminin dan mukminat. Amin. 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 Aku akan kembali ke rumah sebelum aku jadi sakit. Apa kau mendengar berita tentang Nuh? Dia menanam pohon palem. Nah, sudah setua ini baru mulai menanam pohon palem. Lalu kapan dia akan memanennya? Dia sepertinya sudah meninggal sebelum pohon itu berbuah. Sepertinya dia tidak bisa berhitung. Ya, memang benar. Kenapa kau tidak tertawa sama sekali, Mahek? Ya, ini memalukan. Istriku belum bisa hamil, dan aku tidak tahu kenapa. Sederhana, menikah lagi. Sudah, dan hasilnya sama saja. Tampaknya kesengsaraan memengaruhi para wanita. Aneh sekali. Anak-anakku juga tidak punya anak selama bertahun-tahun. Karena Nuh berdoa agar kita menjadi mandul. Apa benar karena hal itu? Lalu memangnya ada penjelasan lain apa?
Ini adalah bencana baru. Sekarang pohon-pohonnya sudah matang dengan buah. Hasil panen akan mencukupi pengikut Nuh sepanjang tahun. Tanaman baru tumbuh setiap tahun. Kita tidak akan bisa mempermalukan mereka lagi. Kalau begitu, kita harus menebang pohon itu. Ini berarti kita berperang dengan Nuh dan para pengikutnya. Berperang dengan mereka lebih baik daripada menunggu yang memalukan ini. Aku setuju untuk menebang pohon itu. Namun aku lebih suka melakukannya di malam hari secara rahasia ketika semua orang sudah tertidur. Sebentar. Ini saudariku, Wagila. Masuklah. Ada berita apa? Karena suamiku Nuh memutuskan untuk menebang pohon itu. Apa kau bilang? Apa kau serius? Ya, dia terus menanam selama 40 tahun. Kemudian sekarang setelah pohon itu berbuah, dia malah menebangnya. Kita tidak perlu berperang dengan Nuh karena dia berperang dengan dirinya sendiri. Aku tidak mengerti, Ayah. Kenapa kita menebang pohonnya, padahal berbuah? Kita mengalami kelaparan dan kemiskinan, bahkan sampai saat ini, Ayah. Bersabarlah sampai kita mendengar apa yang dikatakan Nabi kita Nuh. Aku tidak akan berkata-kata lagi. Kita akan menebang pohonnya besok. Aku tidak akan menebang pohon itu. Ya, kecuali jika ayah memang memaksaku. Apa boleh aku menanyakan sesuatu, ya Nabi? Ya, tentu saja putriku. Apa ini keputusanmu? Ataukah ini yang diperintahkan oleh Allah? Putriku, pertanyaan inilah yang memang seharusnya kau tanyakan padaku. Ini adalah kehendak Allah dan kau akan segera mengetahui hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon ayah, tolong pertimbangkanlah kembali. Ini adalah kehendak Allah, anakku. Ini bukan tempat untuk kita berdebat. Ya, baiklah ayah. Aku ingin membantu menebang sepertimu. Mungkin mataku memang tidak bisa melihat, tapi aku ingin menawarkan bantuanku. Giliranmu akan datang, Rahim. Pekerjaan itu banyak atas kehendak Tuhan. Aku akan menyiapkan makanan untukmu dan membawakanmu air. Kalian mungkin bertanya-tanya tentang apa yang kita lakukan. Aku ingin kalian percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Benar-benar orang yang aneh. Setiap kali mereka menebang pohon, mereka akan memuji dan bersorak-sorak. Kita melebih-lebihkan Nuh dan teman-temannya. Mereka sudah kehilangan akal. Mereka menyakiti diri sendiri dalam sukacita dan kemegahan. Mereka akan segera kehabisan kurma dan menyadari apa yang telah mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Itu adalah hukuman para dewa terhadap orang-orang kafir. Haruskah aku terus mengawasi Nuh dan memberitahumu kabarnya? Atau ini sudah tidak penting lagi? Ya, silakan teruskan saja. Kabar berita tentang Nuh telah menjadi hiburan bagi kita semua. Kita harus mempertahankan kurma ini, karena hanya itu yang tersisa. Aku sarankan untuk menjual kayunya, agar kita mendapat keuntungan. Kita tunggu Kan'an sampai kita dengar apa yang dikatakan Nuh. Kan'an benar di paruh pertama dari apa yang dia katakan.
Kita harus mempertahankan kurma yang kita miliki. Namun, kita tidak akan menjual kayunya. Jadi, kayu itu menjadi tujuan penanaman pohon ini. Benar. Kita akan membuat tombak dan panah untuk berburu? Atau apa kita akan membuat rumah baru untuk melindungi kita dari panas matahari? Bukan kedua-duanya. Kita akan membangun kapal besar dengan papan dan juga paku. Bagaimana cara memindahkan kayu itu ke pelabuhan terdekat? Kita akan membangun kapal itu di sini, di tanah ini. Maafkan aku, Nabi. Apa ini idemu sendiri atau ini kehendak Allah? Ini adalah kehendak Allah. Baiklah, kalau begitu tidak perlu dipertimbangkan lagi. Kalian harus pastikan panjang dan diameter papannya sama. Bagian yang ini masih sedikit kasar, masih perlu dikerjakan lagi. Aduh. Punggungku sakit sekali. Beristirahatlah sebentar, Kan'an. Biar aku gantikan kau membawanya. Terima kasih, Ayah. Hati-hati dengan bagian ujung paku itu. Itu sangat tajam. Tidak apa-apa, aku bisa membawa lebih banyak, Tuan. Maaf ya, punggungku masih sakit sekali. Enak. Kita harus meletakkan paku di atasnya dulu. Lalu setelah itu kita harus memalunya. Aduh, aku gagal lagi. Jangan pukul pakunya dengan keras. Keluarkan dan gunakan yang lain. Seperti ini adikku, lihatlah. Aku mengerti. Aku akan mencobanya lagi. Tingkat pertamanya sudah selesai. Masih banyak lagi yang harus dikerjakan. Ayo, cepat adikku. Benar-benar orang yang aneh. Apa kau lelah, Tuan Rahim? Untuk melakukan ini insya Allah tidak lelah. Jangan lupa sediakan tempat minum untuk burung di dalam kandang. Ya, baik, Ayah. Oh, punggungku. Aduh. Coba saja kalian lihat, dia sedang sibuk membangun kapal itu. Apa kau sudah menjadi tukang kayu, Nuh? Setelah kau gagal pada panggilanmu untuk menjadi seorang nabi? Tanahnya tandus dan tidak ada sungai atau laut di sekitar sini. Bagaimana kau akan berlayar di kapal ini, hai Nuh? Apa kau akan berlayar di darat? Cepat jawab kalian semua. Di mana air sehingga kapal kalian ini bisa berlayar, ha? Nuh sudah tidak waras. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Jadi cuma itu yang bisa dilakukan, Nuh? Berdoa melawan kita? Ya, dia berdoa agar orang-orang yang dia sebut kafir hidupnya menderita. Dia berdoa agar umatnya dan siapapun yang mengikutinya untuk diampuni. Aku pikir dia akan lebih kuat dari itu. Ternyata selama ini kita telah melebih-lebihkan pentingnya Nuh. Apa Allah akan menerima orang buta sepertiku di surga? Di surga, kau akan bisa melihat lagi. Semua orang sama di mata Allah. Apa Tuhanmu mengatakan bahwa bangsawan setara dengan orang awam? Kita semua adalah makhluk Allah, saudaraku. Hanya manusia yang belajar tentang kebenaran atau menolaknya. Lihat apa yang sudah kau lakukan, budak. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak memperhatikan. Belakangan ini kau selalu saja ceroboh. Memangnya kau tidak bisa berhati-hati? Memangnya kau buta? Kenapa wanita itu mengejakku? Kalau ada sesuatu yang membuatmu tidak senang, sebaiknya kau berdoa untuknya. Ya Allah, berkati dan bimbing kami. Ayo cepat, Hasanah.
Dan jangan berani-beraninya menjatuhkan setetes pun minuman ke tanah. Karena ini adalah persembahan untuk para dewa. Ya Tuhan yang disembah Adam dan Nuh, Kau tahu tentang kondisiku. Aku memohon belas kasihan-Mu. Hasanah, aku sudah mendengarmu tadi. Kau jangan berani menyangkalnya lagi. Aku mohon mengertilah. Selama ini aku selalu melayanimu. Tidak tahu berterima kasih. Selama ini kau bekerja di rumah ketua pembuat patung dewa. Tapi kau malah mengikuti Nuh. Ada apa ini ribut-ribut, Ella? Ini adalah malapetaka. Gadis yang selalu kita perlakukan dengan baik dan murah hati. Dia malah meninggalkan agama nenek moyang kita dan menyembah Tuhannya Nuh. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Hasanah tidak sebodoh itu. Mungkin saja itu informasi yang salah. Aku sudah melihat dan mendengarnya sendiri. Dia melihat ke langit dan dia juga berdoa. Apa yang dikatakan ini benar, Hasanah? Apa kau telah meninggalkan dewa kami? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kau tidak tahu berterima kasih. Kau akan membayar mahal semua ini. Hah! Ayo, bangun! Aku mohon Tuan Mahek, tali ini membuat leherku berdarah. Kau akan tetap di rantai ini selama hidupmu. Dan aku akan menjualmu dengan harga termurah. Siapa yang mau membeli gadis ini? Seharga 2 keping perak? Wanita ini tidak cantik dan tidak kuat. Lalu siapa yang mau membelinya? Aku yang akan membelinya. Samputra Nuh, kenapa kau membutuhkan gadis ini? Sudah jual saja padanya. Mungkin dia akan mengalihkan perhatiannya dari ayahnya. Sekarang dia milikmu. Aku membebaskannya demi Allah, seperti yang diajarkan ayahku kepadaku. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bersyukurlah kepada Allah. Aku jadi ingin tahu bagaimana kau menghabiskan uangmu tanpa imbalan. Assalamualaikum Tuan Tameh. Apa yang kau inginkan? Aku datang untuk membeli makanan. Aku tidak akan menjual apapun padamu kalau kau masih mengikuti Nuh. Kenapa kau masih menentangnya setelah dia meninggalkanmu sendiri? Dan kenapa kau masih juga mengikuti dia setelah kau melihat betapa lemahnya dia? Guruku Nuh sama sekali tidak lemah atau kalah. Allah akan membuatnya menang suatu hari nanti. Benarkah? Kalau begitu, tetaplah lapar kawan. Sampai Tuhanmu menjadi pemenang. Ayo, pergi dari sini. Doa Nuh untuk orang kafir itu benar. Mendakwahnya langsung akan menimbulkan kezaliman. Allah memerintahkan kita untuk tidak terganggu oleh apa yang dilakukan orang kafir. Yakinlah bahwa Allah akan memenangkan kita. Maafkan aku, Ayah. Ayah belum memberitahu kami kenapa Ayah mengumpulkan kami. Aku kumpulkan kalian untuk menyaksikanku menanam benih ini seperti yang diperintahkan Allah dan untuk membantu menanam pohon palem. Palem? Apa aku mendengar dengan benar? Pelankan suaramu, Ibu. Jangan menentangnya di depan umum. Apa umat laparmu akan menunggu 40 tahun sampai palem itu menghasilkan buah? Kami punya beberapa kambing untuk diperah dan diminum susunya. Dan kita juga punya burung untuk dimakan dagingnya. Kita juga bisa menanam beberapa bibit sampai buah palemnya berbuah. Jangan lupa Allah Maha Pemberi. Dia bertanggung jawab untuk kita. Ucapanmu itu benar sekali, Rahim. Kita harus bekerja dan bergantung pada Allah. Alhamdulillah, pohon-pohon sudah mulai tumbuh. Tapi itu akan membutuhkan bertahun-tahun sampai semua pohon berbuah dan kita bisa panen. Bersabarlah anakku. Aku bertahan dari penyiksaan umatku selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah merasa putus asa.
Tapi ingat, ayah berdoa melawan mereka. Aku berdoa ketika Allah memberitahuku bahwa mereka akan tetap tidak benar. Doaku agar orang kafir itu berbelas kasih pada orang beriman. Hujan semakin deras, ayah. Aku pikir lebih baik kita pulang ke rumah saja. Sebaiknya tunggu sebentar, anakku. Sebagaimana kita tahu, di gurun ini jarang sekali turun hujan. Doa apakah yang ayah baca? Ya Tuhanku, ampuni aku dan semua yang akan memasuki rumahku dengan iman, dan untuk para mukminin dan mukminat. Amin. 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 Aku akan kembali ke rumah sebelum aku jadi sakit. Apa kau mendengar berita tentang Nuh? Dia menanam pohon palem. Nah, sudah setua ini baru mulai menanam pohon palem. Lalu kapan dia akan memanennya? Dia sepertinya sudah meninggal sebelum pohon itu berbuah. Sepertinya dia tidak bisa berhitung. Ya, memang benar. Kenapa kau tidak tertawa sama sekali, Mahek? Ya, ini memalukan. Istriku belum bisa hamil, dan aku tidak tahu kenapa. Sederhana, menikah lagi. Sudah, dan hasilnya sama saja. Tampaknya kesengsaraan memengaruhi para wanita. Aneh sekali. Anak-anakku juga tidak punya anak selama bertahun-tahun. Karena Nuh berdoa agar kita menjadi mandul. Apa benar karena hal itu? Lalu memangnya ada penjelasan lain apa? Ini adalah bencana baru. Sekarang pohon-pohonnya sudah matang dengan buah. Hasil panen akan mencukupi pengikut Nuh sepanjang tahun. Tanaman baru tumbuh setiap tahun. Kita tidak akan bisa mempermalukan mereka lagi. Kalau begitu, kita harus menebang pohon itu. Ini berarti kita berperang dengan Nuh dan para pengikutnya. Berperang dengan mereka lebih baik daripada menunggu yang memalukan ini. Aku setuju untuk menebang pohon itu. Namun aku lebih suka melakukannya di malam hari secara rahasia ketika semua orang sudah tertidur. Sebentar. Ini saudariku, Wagila. Masuklah. Ada berita apa? Karena suamiku Nuh memutuskan untuk menebang pohon itu. Apa kau bilang? Apa kau serius? Ya, dia terus menanam selama 40 tahun. Kemudian sekarang setelah pohon itu berbuah, dia malah menebangnya. Kita tidak perlu berperang dengan Nuh karena dia berperang dengan dirinya sendiri. Aku tidak mengerti, ayah. Kenapa kita menebang pohonnya padahal berbuah? Kita mengalami kelaparan dan kemiskinan. Bahkan sampai saat ini, ayah. Bersabarlah sampai kita mendengar apa yang dikatakan Nabi kita Nuh. Aku tidak akan berkata-kata lagi. Kita akan menebang pohonnya besok. Aku tidak akan menebang pohon itu. Ya, kecuali jika ayah memang memaksaku. Apa boleh aku menanyakan sesuatu, ya Nabi? Ya, tentu saja putriku. Apa ini keputusanmu? Ataukah ini yang diperintahkan oleh Allah? Putriku, pertanyaan inilah yang memang seharusnya kau tanyakan padaku. Ini adalah kehendak Allah dan kau akan segera mengetahui hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mohon ayah, tolong pertimbangkanlah kembali. Ini adalah kehendak Allah, anakku. Ini bukan tempat untuk kita berdebat. Ya, baiklah ayah. Aku ingin membantu menebang sepertimu. Mungkin mataku memang tidak bisa melihat, tapi aku ingin menawarkan bantuanku. Giliranmu akan datang, Rahim. Pekerjaan itu banyak atas kehendak Tuhan. Aku akan menyiapkan makanan untukmu dan membawakanmu air. Kalian mungkin bertanya-tanya tentang apa yang kita lakukan. Aku ingin kalian percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.
Benar-benar orang yang aneh. Setiap kali mereka menebang pohon, mereka akan memuji dan bersorak-sorak. Kita melebih-lebihkan Nuh dan teman-temannya. Mereka sudah kehilangan akal. Mereka menyakiti diri sendiri dalam sukacita dan kemegahan. Mereka akan segera kehabisan kurma dan menyadari apa yang telah mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Itu adalah hukuman para dewa terhadap orang-orang kafir. Haruskah aku terus mengawasi Nuh dan memberitahumu kabarnya? Atau ini sudah tidak penting lagi? Ya, silakan teruskan saja. Kabar berita tentang Nuh telah menjadi hiburan bagi kita semua. Kita harus mempertahankan kurma ini, karena hanya itu yang tersisa. Aku sarankan untuk menjual kayunya, agar kita mendapat keuntungan. Kita tunggu Kan'an sampai kita dengar apa yang dikatakan Nuh. Kan'an benar di paruh pertama dari apa yang dia katakan. Kita harus mempertahankan kurma yang kita miliki. Namun, kita tidak akan menjual kayunya. Jadi, kayu itu menjadi tujuan penanaman pohon ini. Benar. Kita akan membuat tombak dan panah untuk berburu. Atau apa kita akan membuat rumah baru untuk melindungi kita dari panas matahari? Bukan kedua-duanya. Kita akan membangun kapal besar dengan papan dan juga paku. Bagaimana cara memindahkan kayu itu ke pelabuhan terdekat? Kita akan membangun kapal itu di sini, di tanah ini. Maafkan aku, Nabi. Apa ini idemu sendiri atau ini kehendak Allah? Ini adalah kehendak Allah. Baiklah, kalau begitu tidak perlu dipertimbangkan lagi. Kalian harus pastikan panjang dan diameter papannya sama. Bagian yang ini masih sedikit kasar, masih perlu dikerjakan lagi. Oh, aduh. Oh, punggungku sakit sekali. Oh. Beristirahatlah sebentar, Kan'an. Biar aku gantikan kau membawanya. Terima kasih, Ayah. Hati-hati dengan bagian ujung paku itu. Itu sangat tajam. Tidak apa-apa, aku bisa membawa lebih banyak, Tuan. Maaf ya, punggungku masih sakit sekali. Enak. Kita harus meletakkan paku di atasnya dulu. Lalu setelah itu kita harus memalunya. Aduh, aku gagal lagi. Jangan pukul pakunya dengan keras. Keluarkan dan gunakan yang lain. Seperti ini adikku, lihatlah. Aku mengerti. Aku akan mencobanya lagi. Tingkat pertamanya sudah selesai. Masih banyak lagi yang harus dikerjakan. Ayo, cepat adikku. Benar-benar orang yang aneh. Apa kau lelah, Tuan Rahim? Untuk melakukan ini insya Allah tidak lelah. Jangan lupa sediakan tempat minum untuk burung di dalam kandang. Ya, baik, Ayah. Oh, punggungku. Aduh. Coba saja kalian lihat, dia sedang sibuk membangun kapal itu. Apa kau sudah menjadi tukang kayu, Nuh? Setelah kau gagal pada panggilanmu untuk menjadi seorang nabi? Tanahnya tandus dan tidak ada sungai atau laut di sekitar sini. Bagaimana kau akan berlayar di kapal ini, hai Nuh? Apa kau akan berlayar di darat? Cepat jawab kalian semua. Di mana air sehingga kapal kalian ini bisa berlayar, ha? Nuh sudah tidak waras. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
Kenapa masakannya belum matang juga, Wagila? Aku tidak bisa menyalakan api ke dalam tungku karena tidak berfungsi. Kenapa begitu? Karena airnya bocor ke dalam pemanggang ya, Nabi. Benarkah? Alhamdulillahirobbilalamin. Itu tandanya. Sebenarnya apa yang sedang kalian bicarakan? Apa kau tidak akan memperbaiki ini? Semua yang ada di bumi akan rusak dan hancur. Mari kita pergi ke kapal dan menyelamatkan diri. Ayo cepat. Tunggu dulu, Nuh. Aku tidak akan membuat makan malam 2 kali. Kekacauan apa ini? Kenapa mereka semua buru-buru ke kapal seperti itu? Aku sudah tidak tahan melihat tindakan aneh mereka. Apa yang akan orang katakan ketika mereka mendengar bahwa Nuh melarikan diri hanya karena beberapa tetes air? Tidak ada gunanya, Ibu. Sekarang kita telah menjadi bahan tertawaan semua orang. Hari yang mengerikan datang. Tungku pemanggang banjir. Dan Nuh bergegas untuk membuka kapalnya. Dan dia mengundang umat mukmin untuk naik. Lihat, kita bukan satu-satunya yang diperintahkan untuk datang ke sini. Seumur hidupku, aku belum pernah melihat burung sebanyak ini di saat bersamaan. Segala puji bagi yang menciptakan kita. Beri jalan bagi burung gagak yang bijaksana. Pelan-pelan saja, burung gagak. Semuanya sudah memiliki tempat masing-masing di dalam kapal Nabi Nuh. Maafkan aku, tapi perintah suci menyuruhku untuk bergegas. Malaikat Jibril turun ke bumi, menyampaikan pada Nuh untuk membawa ke kapal 2 pasang dari setiap hewan, burung atau hewan buas, untuk memastikan kelangsungan hidup makhluk-makhluk itu. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man wa ma amana ma'ahu illa qalil. Proses memasuki kapal dimulai. Hewan, burung, dan binatang buas naik ke kapal. Dan semua yang percaya pada Nuh naik ke kapal juga. Jangan lupa untuk menaruh biji untuk burung. Ya, baik ayah. Di mana Kan'an? Aku tidak melihatnya ayah. Mungkin dia ada di dalam. Tolong dipastikan untuk menutup semua kandang binatang buas, ya Ham. Baik, insya Allah ayah. Apa kau melihat Kan'an? Aku pikir dia bersama ayah. Apa mereka tidak takut dengan adanya binatang buas di kapal mereka? Binatang buas akan segera memakan mereka di dalam kapal itu. Iya, ini adalah hukuman para dewa untuk mereka. Semuanya ambil tempat kalian. Tawakkaltu 'ala Allah. Biarkan kapal ini berlayar atas kehendak Allah. Kemana kau akan pergi, Tuan? Maafkan aku tidak punya waktu untuk bicara. Air telah naik dari kedalaman bumi. Tidak ada satu lipatan atau celah pun di bumi yang tidak mengeluarkan air. Hujan deras turun dari langit dalam jumlah yang bumi tidak pernah atau tidak akan pernah saksikan lagi. Telah dikelilingi oleh air. Mahik, selamatkan aku. Aku tenggelam. Aku tenggelam. Mahik, aku tenggelam. Lepaskan aku, biar aku bisa selamat. Mohonlah pada Nuh untuk membawa kita ke kapalnya. Aku tidak bisa mendengarmu. Apa yang kau katakan? Aku tenggelam.
Aku tidak kuat. Aku sekarat. Oh, para dewa, tolong kami, tolong kami. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. Para binatang buas ini gelisah, Ayah. Mereka akan tenang beberapa saat. Di mana Kan'an? Aku tidak tahu. Mungkin dia sedang memberi makan burung-burung. Dia juga tidak ada di tingkat burung. Aku baru saja datang dari sana. Aku pikir dia tidak naik ke kapal bersama kita. Kenapa begitu? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Ayah mau pergi kemana? Apa aku akan membiarkan putraku Kan'an tenggelam? Ayah, aku mohon. Ayah akan binasa jika Ayah naik ke geladak. Tinggalkan aku. Aku tidak akan membiarkan orang beriman binasa karena kita tergesa-gesa. Itu dia. Dia mencoba memanjat gunung itu. Pergi ke sana, terlalu beresiko bagi kita. Berhenti bicara dan tinggalkan aku sendiri. Airnya naik lebih tinggi dari manusia, melebihi pohon dan gunung, menutupi wajah bumi. Kan'an! 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 Ayah! Ayah! Ayah akan menolongmu, putraku. Tidak, aku akan naik ke puncak gunung. Naik ke kapal ini bersama kami, anakku. Aku akan melindungi diriku di puncak gunung ini. Ini akan melindungiku dari air. Hanya Allah yang bisa melindungi pada hari yang mengerikan ini. Percakapan antara Nuh dan putranya berakhir. Gelombang datang di antara mereka. Jadi, nasibnya adalah tenggelam. Nuh mencari dan tidak menemukan putranya. Dia hanya menemukan ombak setinggi gunung yang mengangkat kapal itu. Tak terlihat hal lain kecuali air yang tak berujung. Kan'an! Kan'an! Dalam belas kasih ayah, Nuh mengira bahwa putranya yang beriman pergi untuk berlindung di gunung. Dan dia tenggelam tanpa rasa bersalah. Ya Tuhan, Kau berjanji umat beriman akan selamat. Anakku beriman. Janjimu maha benar. Kau adalah hakim yang bijak. Pencerahan dari Allah datang padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Tuhanku, maafkan aku. Aku tidak akan bertanya padamu apa yang tidak ku ketahui. Maafkan aku dan kasihanilah aku. Jangan sampai aku menjadi salah satu yang ditinggalkan. Nabi Allah Nuh sama sekali belum makan apapun hari ini. Tidak apa-apa Hasanah, biarkan dia sendirian. Kehilangan seorang anak terasa berat baginya. Melihatnya tenggelam, terlebih mengetahui anak itu tidak beriman. Saudaraku yang malang Kan'an, dia kehilangan hidup ini dan akhirat. Ya Allah, tolong jangan halangi kami untuk taat kepadamu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kalau begitu, aku akan memeriksa para hewan di dalam. Bawakan kalian makanan, tenanglah.
Aku tahu bahwa kalian tidak terbiasa dengan laut. Aku juga tidak, tapi ini nasib kita. Maafkan aku tidak bermaksud merampas makananmu. Aduh, sepertinya kau kedinginan ya. Hati-hati, kucing. Bagaimana aku bisa membuatmu lolos dari sarang singa ini? Tuhanku, aku bersumpah untuk tidak pernah menanyakan padamu apa yang tidak ku ketahui. Maafkan aku, jangan sampai aku menjadi salah satu yang ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahu nabinya bahwa putranya bukan dari umatnya karena dia tidak beriman pada Allah. Darah bukanlah ikatan sejati antara manusia. Anak Nabi adalah anaknya dalam keimanan. Dia yang mengikuti Allah dan nabinya. Bukan dia yang mencelanya, sekalipun dia adalah anaknya. Assalamualaikum, Nabi Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Aku merasakan pertanyaan akan datang. Apakah kita tahu kapan kita akan berlabuh? Hanya Allah lah yang tahu. Dialah yang menjalankan kapal saat tidak ada air. Hanya dia yang tahu kemana harus berlayar dan kapan berlabuh. Kalau begitu baiklah, istirahatlah. Kau kurang sehat sepertinya. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Apa yang ingin kau sampaikan, Hasanah? Ada sesuatu yang perlu kusampaikan pada Nabi Nuh alaihi salam. Mungkin terdengar tidak penting. Katakan, masalah apa itu? Seekor singa menelan kucing. Nabi Allah sibuk dengan keselamatan orang beriman. Ini bukan waktunya untuk bicara tentang kucing dan singa. Ya, kau benar. Mari kita pergi. Bagaimana cara tikus itu mencapai tingkat atas kapal ini? Mungkin dia menggerogoti kayu dan membuat jalan kecil ke sini. Ini artinya berbahaya. Dia bisa melubangi kapal dan membuat kita semua tenggelam. Aku sudah bosan memberi makan para hewan. Tikus bermasalah itu terus saja menjungkir balikan mangkuk airnya. Kita harus menangkapnya karena dia bisa menyebarkan bahaya dan penyakit. Sebelumnya sudah kami coba, tapi dia selalu menghindari kami. Dia berhasil melarikan diri dari kami setiap saat. Ini berbahaya dan kita harus beritahu Nabi tentang itu. Subhanallahiladzim. Kucing itu akhirnya selamat. Hei, coba lihatlah. Dia mengejar tikus itu dan menjebaknya. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kita dengan memberi alasan untuk segalanya. Kau dari mana? Pelankan suaramu. Aku baru saja mendapat tugas rahasia. Tugas rahasia? Di tengah banjir ini? Nabi Allah Nuh mengajakku ke geladak. Dia menunjuk dengan tangannya ke sekeliling kapal dan menyuruhku untuk mencari daratan. Apakah ombaknya tinggi? Lebih tinggi dari gunung apapun yang pernah kita lihat. Kalau begitu kau berhati-hatilah. Apa kau takut kalau aku tidak ada? Aku takut kau akan menemukan daratan dan lupa untuk kembali ke kapal. Nabi Allah Nuh memegang seekor merpati di tangannya. Dan dia melepaskannya dari kapal agar bisa menemukan daratan. Dia terbang. Tapi dia tidak menemukan daratan atau tempat untuk berlabuh. Merpati itu masih belum kembali juga. Aku pikir dia telah binasa. Berapa lama lagi kita akan tinggal di kapal ini? Bersabarlah, putriku. Kesabaran kita sedang diuji oleh Allah. Aku sendiri telah mengalami siksaan orang kafir selama 950 tahun. Kalian bersabarlah. Lihat, Ayah. Merpati itu telah kembali. Ya, benar. Dan aku lihat ada sesuatu di mulutnya.
Ini adalah ranting zaitun. Artinya ini adalah tanda daratan. Kalau begitu sekarang mari kita pergi ke arah asal merpati itu. Daratan itu sepertinya ada di sana. Sebuah pulau kecil muncul di air. Ini adalah puncak Gunung Judi. Bagaimana kita akan berlabuh di tengah badai ini? Banjir Nuh terus mengamuk selama periode waktu yang tidak diketahui. Kemudian perintah ilahi datang dari surga untuk berhenti menangis. Dan bagi bumi untuk mendiamkan dan menelan air. Dan bagi kapal untuk berlabuh di Gunung Judi. Itu adalah nama tempat kuno yang dikatakan sebagai gunung di Irak. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Ayah, kenapa ayah selalu melihat bintang-bintang di langit? Untuk mengetahui waktu, Haruskah aku menyiapkan makanan, Nabi Nuh? aku akan berpuasa hari ini untuk berterima kasih pada Allah. Kami akan berpuasa bersamamu. Segala puji Segala bagimu, puji ya bagimu, Allah. ya Allah. Dudukkan aku di sini, anakku. Ada apa, ayah? Segala puji bagi Allah atas segalanya. Mendekatlah. Aku ingin memberitahumu keinginanku sebelum aku wafat. Semoga Allah memperpanjang hidupmu, ayah. Aku perintahkan 2 hal dan melarang kau dari 2 hal. Apa yang ayah perintahkan? Tegakkan kalimat La ilaha illallah. Karena jika 7 surga dan 7 bumi ditempatkan di ujung timbangan dan La ilaha illallah di ujung timbangan lainnya, maka timbangan La ilaha illallah lebih berat. Apa perintah kedua, ayah? Subhanallahi wa bihamdi. Ini adalah kunci dari segalanya. Hidup diberkati oleh itu. Aku mohon ayah beristirahatlah. Tidak, sebelum aku melarangmu dari kemusyrikan dan dari kesombongan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi aku pelayannya dan utusannya.